Regulasi baru belum dimulai, tapi F1 sudah sibuk memikirkan spek mesin apa yang akan dipakai di generasi mendatang. Di tengah persiapan regulasi 2026 yang rumit, serta penuh tanda tanya, F1 nampaknya semakin serius pertimbangkan mengembalikan mesin V8 untuk pergantian regulasi selanjutnya. Seperti yang kita tahu beberapa bulan yang lalu, Presiden FIA Mohammed bin Sulayem sempat membuka diskusi bagi F1 untuk kembali ke konfigurasi mesin lawas seperti V10. Regulasi 2026 dipandang terlalu rumit dan pengembangannya sangat mahal, yang membuat FIA berpikir kalau kembali ke mesin V10 atau V8 dengan bahan bakar berkelanjutan lebih masuk akal secara finansial serta kelangsungan F1 di masa depan. Biaya pengembangan mesin 2026 untuk satu pabrikan saja bisa mencapai 130 juta dolar per tahun atau setara dengan budget cap pengembangan mobil. Tim customer harus membayar setidaknya 20 juta dolar untuk memakai mesin dari pabrikan, dan itu belum termasuk bahan bakar yang bisa mencapai 10 juta dolar per tahunnya. FIA sudah mencapai tahap diskusi dengan tim serta pabrikan, terutama soal apakah V10 adalah langkah yang tepat untuk konfigurasi mesin masa depan, dan bagaimana dengan kelanjutan dari regulasi 2026 nanti. Hasilnya adalah mayoritas pabrikan berpendapat kalau mesin V10 mungkin terlalu ambisius dan bukan langkah yang sesuai dengan konsep berkelanjutan yang digaungkan oleh F1. Meskipun memakai bahan bakar zero emisi, karakter mesin V10 yang boros tetap saja memerlukan tangki yang besar. Dan seperti yang kami bahas dulu, konsep berkelanjutan bukan cuma soal ramah lingkungan saja. Selain itu, teknologi yang dibutuhkan untuk membuat mesin V10 lebih hemat atau efisien diperkirakan bakal memakan biaya yang hampir sama besarnya dengan mesin era sekarang. Pabrikan-pabrikan juga lebih memilih bertahan dengan regulasi 2026 dan melihat seperti apa prospeknya ketika diterapkan dalam 3 tahun pertama. Bahkan mayoritas menginginkan regulasi 2026 dipakai dulu selama satu siklus penuh atau 5 tahun sampai 2031. Namun dengan catatan, jika ditemukan beberapa masalah atau andai regulasi baru nanti tidak berjalan sesuai harapan, F1 terbuka terhadap modifikasi paling cepat pada 2029 mendatang. Kekhawatiran terbesar dari regulasi 2026 adalah soal pembagian power yang nyaris 50-50, membuat manajemen baterai serta kebutuhan power mesin jadi sangat sulit, terutama dihapusnya MGU-H dan kebutuhan tenaga hybrid yang lebih besar, otomatis membuat recharging lebih rumit. Regulasi sasis sampai harus ikut berubah secara masif untuk menyesuaikan pembagian power tersebut, seperti penambahan komponen aeroaktif untuk membantu pembalap menghemat pemakaian baterai di lurusan. Belum lagi adanya peluang terjadinya dominasi oleh satu tim atau satu pabrikan seperti awal-awal era hybrid. Banyaknya keraguan soal regulasi 2026 inilah yang mendasari Ben Sulayem untuk secepatnya memikirkan spesifikasi mesin untuk mengembalikan F1 ke jalur yang benar menurut pemahamannya. Setelah diskusi untuk comeback ke mesin V10 gagal, diyakini kalau kembali ke konfigurasi V8 lebih masuk akal karena pengembangan mesinnya lebih sederhana, tidak terlalu besar, dan masih banyak dipakai oleh banyak pabrikan di mobil produksi massal. Apalagi melihat pergerakan pasar yang sedikit demi sedikit mulai mengarah kembali ke combustion engine setelah serbuan mobil listrik Tiongkok yang masif, kembali ke V8 jadi lebih masuk akal. Mesin V8 sendiri terakhir kali dipakai di F1 musim 2006 sampai 2013, sebelum kemudian beralih ke era hybrid. FIA dan F1 sangat serius dalam mempertimbangkan kembali ke V8, dan diskusi perdana akan dibuka pada GP Italia akhir pekan ini. Dua pertanyaan yang akan dibahas pada pertemuan di Monza nanti adalah, apakah mesin V8 adalah solusi yang tepat untuk spesifikasi mesin F1 berikutnya, dan kapan waktu yang pas untuk menerapkannya. Secara garis besar, V8 lebih rasional daripada memaksakan kembali ke mesin V10. Meski dari segi suara tentu lengkingan V10 lebih menggoda, tapi V8 juga sudah lumayan oke di eranya, dan setidaknya lebih keras dari mesin sekarang. Tapi anggap saja suara adalah bonus. Dari segi performa mesin natural tanpa turbo sudah pasti akan menghasilkan power serta feeling yang berbeda. Dan yang terpenting adalah bagaimana prospek mesin V8 terhadap bahan bakar berkelanjutan, yang bukan cuma soal zero emisi, tapi bagaimana efisiensi konsumsi BBM-nya. Daripada V10, konsumsi bahan bakar V8 masih bisa ditekan secara signifikan sampai di bawah 40 liter per 100 km.
F1 sendiri menargetkan konsumsi bahan bakar di bawah 30 liter per 100 kilo. Namun ini masih prediksi awal, dan angka itu bisa berubah jika F1 semakin memperdalam opsi kembali ke mesin V8. Apalagi salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah mesin V8 Plus sistem hybrid yang bisa menekan konsumsi bahan bakarnya jadi serupa seperti mesin saat ini. Meski banyak yang menganggap kalau F1 harus meninggalkan konsep hybrid, namun pada faktanya, perkembangan zaman memang sudah didesain untuk tetap mempertahankan elektrifikasi. V8 hybrid sebenarnya juga bukan hal yang baru di F1, mengingat dulu pernah ada teknologi KERS yang dipakai pada musim 2011 sampai 2013, yang konsep kerjanya hampir sama dengan sistem baterai IRS. Tinggal masalah serumit apa sistem hybrid yang diperlukan untuk bisa menopang mesin V8 nanti. F1 jelas tidak mau mengulangi era mesin sekarang yang punya level kompleksitas tinggi, serta memerlukan biaya mahal dalam pengembangannya. Salah satu opsinya adalah standarisasi komponen hybrid yang disuplai oleh pihak ketiga demi menekan biaya pembuatan mesin, dan mendorong level kompetisi yang lebih setara. Standarisasi komponen bukan hal baru juga di F1, mengingat di era sekarang saja, semua komponen ECU atau Electronic Control Unit disuplai oleh McLaren sampai 2030 mendatang. Bukan cuma sistem hybrid, ada usulan juga jika komponen gearbox semakin kesini semakin mahal, dan bukan lagi menjadi faktor pembeda performa antar tim. Bisa jadi gearbox akan disamakan semua untuk satu grid, dan ini akan jadi penghemat anggaran terbesar jika benar diterapkan. Belum jelas seberapa murah biaya yang diinginkan F1 untuk mesin V8 hybrid, tapi diharapkan bisa berkurang 30-50% dari mesin era sekarang, maka itu sudah lebih dari cukup. Sisi negatifnya, semua hal soal efisiensi bahan bakar dan biaya ini bisa jadi berpengaruh ke suara yang dihasilkan oleh mesin V8 nanti, mungkin tidak segahar dulu. Efisiensi bahan bakar artinya ada yang ditahan di dalam proses pembakarannya, atau bahkan RPM yang dibutuhkan tidak sebesar era dahulu, yang bisa berpengaruh ke kerasnya suara yang dihasilkan. Perkara berikutnya adalah soal kapan waktu penerapannya, mengingat regulasi 2026 saja belum berjalan, tapi diskusi untuk kembali ke mesin V8 sudah cukup hangat. FIA lewat Ben Sulayem jelas ingin pergantian regulasi dilakukan secepatnya, atau pada 2029 mendatang. Bahkan sejatinya, FIA malah ingin membatalkan penerapan regulasi 2026 dan memperpanjang mesin saat ini selama 2 musim sampai 2028. Tapi ide itu jelas ditolak, karena semua pabrikan sudah berada di tahap pengembangan lanjutan mesin generasi baru, dan bakal sangat merugikan jika dibatalkan begitu saja. Seperti yang dijelaskan di awal, kebanyakan pabrikan ingin regulasi 2026 dijalankan satu siklus penuh sampai 2031, meski terbuka terhadap modifikasi dalam 3 tahun penerapannya. Keinginan FIA untuk ubah regulasi lebih cepat, setidaknya didukung oleh Red Bull RBPT dan Cadillac. Cadillac mendukung FIA ganti regulasi 2029 karena mereka lebih mudah jika mengembangkan mesin V8 yang lebih general di lini mobil produksi mereka. Sementara Ferrari dan Mercedes sejatinya juga mendukung ide untuk kembali ke V8. Namun untuk timeline mereka memilih untuk menjalankan regulasi 2026 selama 5 tahun dulu. Namun, sikap keduanya bisa saja berubah dengan pertemuan di Monza akhir pekan ini, karena baik Ferrari atau Mercedes sama-sama terbuka dengan perubahan ke mesin V8. Apalagi melihat pengembangan mesin 2026 yang sulit, bisa jadi mereka mendukung solusi dari FIA. Audi jelas menolaknya karena mereka kembali ke F1 dengan tujuan elektrifikasi, dan pastinya bakal rugi besar jika ganti regulasi secepat itu. Sementara, Honda belum menentukan sikap, meski yang jelas mereka senada dengan Audi dalam hal elektrifikasi. Ketidakjelasan yang dihadapi F1 sekarang adalah hasil dari terburu-burunya FIA dalam membuka diskusi regulasi mesin yang bukan didasarkan pada kualitas. Dasar utama FIA membuat regulasi 2026 adalah mereka ingin pabrikan baru datang ke F1 karena iri dengan ajang balap ketahanan WEC yang kebanjiran pabrikan top. FIA terlalu sibuk menuruti permintaan Audi dan Porsche untuk elektrifikasi besar-besaran. Salah satu blunder mereka adalah menghapus komponen MGU8 yang tujuan awalnya adalah membuat mesin lebih simpel, tapi pada faktanya pengembangan mesin malah jadi lebih rumit.
Itu pun yang ikut dan berkomitmen gabung ke F1 hanya Audi, sementara Porsche malah mundur tidak jelas. Bahkan sampai sekarang, regulasi 2026 masih belum jadi 100% dan masih banyak yang diubah sampai sekarang. Terlalu awal memang untuk menghakimi apakah akan gagal atau tidak. Tapi dari impresi awal serta berantakannya FIA dalam menyusun regulasi baru, rasanya sebagai fans, ekspektasi harus diturunkan sampai ke titik terendah supaya tak kecewa nantinya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.